Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasya Hasifah Hairunisa dan MPM 2310064. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Disclosure Principle as ex ante Rule for Combating Big Tech Abuse of Dominant in Digital Market, a comparative analysis untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Hukum Kompetisi Bisnis. Baik, selanjutnya akan kita langsung mulai saja dengan pembahasan identitas artikel. Artikel ini berjudul Disclosure Principle as ex ante Rule for Combating Big Tech Abuse of Dominant in Digital Market, a Comparative Analysis yang ditulis oleh Catur Septiana Rahmawati. Artikel ini dipublikasikan dalam Pajajaran Journal of Law volume 11 nomor 2 tahun 2024. Link doi dari artikel ini dapat dilihat dari PPT yang tertera di layar. Artikel ini tuh membahas isu hukum persaingan usaha, khususnya terkait dominasi perusahaan teknologi besar di pasar digital, serta bagaimana regulasi yang tepat untuk mengatasinya. Lalu selanjutnya ada latar belakang dan isu. Perkembangan teknologi digital menyebabkan munculnya perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar yang sangat dominan, di mana pasar-pasar perusahaan yang sangat besar dan dominan dapat menghambat perusahaan kecil di bidang pasar yang sama. Dominasi ini sering disalahgunakan sehingga menghambat persaingan usaha yang sehat. Permasalahan utama dalam jurnal ini adalah bahwa persaingan usaha di Indonesia itu masih belum efektif mencegah penyalahgunaan posisi dominan karena masih bersifat reaktif, ekspos, bukan preventif. Jadi, regulasi yang ada di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan itu masih bersifat setelah sudah ada kasusnya. Jadi, bukan pencegahan untuk mencegah terjadi kasus penyalahgunaan posisi dominan tersebut. Selanjutnya ada kerangka teori. Kerangka teori dalam penelitian ini tuh berfokus pada konsep abuse of dominant dan prinsip disclosure principle sebagai pendekatan ex ante. Teori ini menekankan bahwa pelaku usaha yang memiliki posisi dominan harus terbuka atau transparan agar pengawasan bisa dilakukan sejak awal dan tidak menunggu pelanggaran terjadi. Pendekatan ini juga dibandingkan dengan regulasi yang sudah ada di Uni Eropa dan juga di Jepang. Lalu, ada metode penelitian dari artikel ini. Penelitian ini tuh menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menganalisis aturan hukum yang berlaku serta konsep hukum yang relevan. Pendekatan ini juga meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Pendekatan konseptual untuk memahami pendekatan konseptual untuk memahami teori abuse of dominant, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan regulasi yang ada di Uni Eropa dan juga regulasi yang ada di Jepang. Selanjutnya adalah temuan utama dari artikel ini. Temuan utama hasil penelitian artikel ini tuh menunjukkan kalau misalkan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu masih belum mampu untuk mengakomodasi perkembangan pasar digital yang cepat ini. Salah satu kelemahan utamanya adalah pendekatan yang digunakan itu masih bersifat ekspos, yaitu penanganan dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Pendekatan ini tuh dinilai kurang efektif karena dalam konteks pasar digital, dampak dari penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar bisa terjadi sangat cepat dan meluas sangat besar. Sehingga ketika ditindak, kerugian terhadap pelaku usaha lain ataupun konsumen itu sudah terlanjur terjadi. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa regulasi di Indonesia itu masih belum dapat menerapkan disclosure principle atau prinsip keterbukaan, yaitu sebenarnya sangat penting untuk mendukung pengawasan terhadap perusahaan digital besar. Tanpa adanya prinsip keterbukaan atau kewajiban bagi para pelaku usaha untuk membuka informasi tertentu kepada otoritas, maka ruang untuk melakukan praktik yang merugikan
persaingnya itu menjadi lebih besar dan sulit terdeteksi sejak awal. Nah, hal ini tuh semakin diperparah dengan karakteristik pasar digital yang memiliki efek jaringan, penguasaan data, dan posisi perantara yang kuat, sehingga menciptakan hambatan masuk bagi para pelaku usaha yang baru. Sebaliknya, hasil perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan kalau misalkan di Uni Eropa dan di Jepang telah lebih maju dalam mengatur persoalan ini. Uni Eropa dalam Regulasi Digital Market Act atau yang biasa disingkat DMA itu menerapkan aturan yang cukup ketat dan menerapkan kategori gatekeeper bagi perusahaan besar dan memberikan berbagai kewajiban di dalamnya seperti transparansi, larangan diskriminasi, serta kewajiban pelaporan pada otoritas. Sementara itu, Jepang melalui TFDPA juga mengedepankan prinsip keterbukaan, meskipun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha. Dari perbandingan ini tuh dapat dikatakan kalau misalkan penerapan aturan ex ante yang berbasis disclosure principle terbukti lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan, karena memungkinkan pengawasan dilakukan sejak awal sebelum terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, penelitian ini tuh menekankan kalau misalkan Indonesia itu sudah perlu mulai untuk penindakan setelah tidak penindakan pada pembaharuan regulasi yang lebih preventif. Jadi tidak hanya mengandalkan penindakan setelah terjadi pelanggaran itu saja, tetapi juga harus mampu membuat praktik untuk pencegahannya. Selanjutnya ada analisisnya. Penelitian itu menunjukkan bahwa pendekatan hukum di Indonesia itu tidak cukup untuk menghadapi karakter pasar digital yang dinamis dan juga cepat berubah. Ketergantungan pada pendekatan ekspos ini membuat penegakan hukum di Indonesia sendiri itu lebih terlambat. Kenapa? Karena kan menunggu sudah terjadi pelanggarannya, sudah ada kerugiannya, karena dampak pelanggaran itu sudah terjadi terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukanlah perubahan paradigma menuju regulasi yang lebih preventif agar negara kita ini dapat mengontrol nih penyalahgunaan posisi dominan itu sejak awal, jadi tidak menunggu hingga pelanggaran tersebut terjadi. Lalu apa sih relevansi materi ini dengan RPS? Relevansi dengan materi RPS ini khususnya mengenai posisi dominan dan penyalahgunaannya. Dalam teori hukum persaingan usaha, pengawasan ini tidak hanya bersifat represif saja, tapi juga harus bersifat preventif. Jurnal ini memperjelas bahwa dalam konteks digital, pendekatan preventif itu dinilai lebih penting karena dampaknya terhadap dominasi itu sangat lebih penting karena dampak yang diberikan pada dominasi penyalahgunaannya itu lebih cepat dan lebih luas, memberikan dampak kepada pelaku usaha dan juga konsumen. Lalu kesimpulannya, Indonesia ini perlu mengadopsi pendekatan ex ante melalui penerapan disclosure principle. Dengan adanya kewajiban transparansi bagi pelaku usaha dominan, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan potensi pelanggaran itu dapat dicegah lebih awal. Reformasi ini penting agar hukum persaingan usaha kita ini tetap relevan walaupun di era digital yang serba cepat, serba berubah, dan melebar secara luas. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.